Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema malam hari ini dalam kegiatan Kalakoh rutin sangat menarik. Kita melihat bagaimana masa depan dalam perspektif Islam agama kita ini. Kalau seperti yang disampaikan oleh Gus Wahid dan juga oleh Prof. Fauzi, masa depan yang kita ingin raih itu dalam perspektif agama adalah masa depan yang jauh, tapi juga jangan melupakan yang dekat, yang jauh sampai kehidupan di akhirat, kita menjadi husnul khotimah dan kita masuk surga, dijauhkan dari neraka, tapi juga jangan melupakan kehidupan di dunia seperti yang disebut-sebut oleh Gus Wahid, kita jangan menjadi orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang tertinggal, orang yang eh, miskin ilmu, miskin kekayaan, harta, dan seterusnya ini. Jangan umat Islam itu menjadi masyarakat yang ditentukan, tetapi menjadi masyarakat yang menentukan, yang memimpin, bukan yang dipimpin. Nah, untuk menambah saja sebetulnya apa yang disampaikan oleh Prof. Gus Wahid dan juga Prof. Fauzi, untuk menambahkan, eh, saya ingat yang terkait dengan ini ada surat sebetulnya surat dalam ayat dalam Al-Quran ya. Eh, Mungkin bisa menambah kejelasannya itu. Ialah di surat Al-Qasas ayat 77 dan surat An-Naziat ayat 40-41 ya. Di surat Al-Qasas 77 itu mengatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minat dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang terjemahnya itu, dan carilah negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, ini saya kira jelas sekali bahwa kehidupan di dunia dan juga di akhirat itu hendaknya kita raih bersama-sama. Tadi untuk di akhirat, saya kira penjelasan Gus Wahid dan juga Prof. Fauzi, saya kira jelas sekali kehidupan di bagaimana agar kita siap-siap untuk menghadapi kehidupan di akhirat. Saya ketika memperhatikan surat An-Naziat ayat 40 dan 41 ini, itu rasa-rasanya kalau saya renungkan secara mendalam, itu berisi pesan bagaimana agar kita menjadi kuat ya. Kita menjadi kokoh, dan dengan kuat itulah lalu kita seperti tadi saya katakan tidak menjadi orang yang ditentukan tapi yang menentukan, tidak yang selalu di bawah tapi juga di atas, tidak saja yang dipimpin tetapi yang memimpin. Surat An-Naziat itu yang 40-41 mengatakan wa amma man khofa maqama rabbihi. Dan adapun orang-orang yang takut maqama rabbihi,
makom Allah, makom Tuhan. Makom Tuhan di mana ini? Saya nyebut itu tempat tempat Tuhan, tempat Tuhan. Barangkali kalau disebut tempat tetap itu rasanya eh, kurang bisa memaknai sebagai perbincangan agama. Barangkali lebih tepat kalau ditambah tempat sifat Tuhan ya. Ada sifat subhatian yang ada pada diri kita ini dan menahan diri dari hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Wa amma man khofa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa. Saya ingin ngajak ibu dan bapak sekalian untuk memahami man khofa maqama rabbih ini. Bagaimana siapa yang takut makom robbihi, sifat sifat Tuhan. Karena di sini ada wanaha nafsa anil hawa yang apa namanya menahan diri dari hawa nafsu yang menyoal soal-soal hawa nafsu, membicarakan hawa nafsu itu kan yang ada di dalam diri kita ini. Tentu apa yang ada di dalam diri itu sebagai bentuk rasa takut kita kepada Allah harusnya kita pelihara. Harusnya kita pelihara apa yang dalam diri kita ini, yang itu adalah sebuah pesan gitu kan. Itu apa sebetulnya? Mungkin juga bisa disebut sebagai ayat-ayat Tuhan. Ayat-ayat Allah yang ada pada diri kita. Yang seharusnya kita rawat agar kita ini kokoh itu apa sebetulnya? Saya teringat ada 7 hal yang seharusnya kita pelihara dan kita rawat, kita tumbuhkan. Bahwa yang satu, kita ini sebetulnya tidak punya kekuasaan. Kita ini sebetulnya tidak kuasa. Tapi Allah memberi kuasa kepada kita. Agar kita itu kuasa, kita itu kokoh, apa sebetulnya yang harus kita rawat? Saya membaca itu ada 3 hal. Ialah otak, ialah yang kedua adalah tulang, dan yang ketiga itu urat. Orang yang otaknya bagus, berkualitas tinggi, tulangnya itu kokoh, lalu uratnya itu lalu bisa menggerakkan otak, menggerakkan tulang ini, maka dia menjadi kuat. Itulah lalu menjadi sifat Tuhan yang ada pada diri itu menjadi kokoh. Maka ada qadirun. Qadirun itu adalah kita tidak berkuasa tapi diberi kuasa. Hanya agar kita kuasa, maka lalu apa yang hendaknya kita rawat? Yang kita rawat itu adalah 3 hal tadi, ialah otak, ialah tulang, ialah urat. Urat, tulang, dan otak ini memang harus dirawat. Inilah pendidikan Islam itu seharusnya merawat ini. Bagaimana agar cerdas, bagaimana tubuhnya kokoh, bagaimana bisa lentur. Ini memang pendidikan Islam ini harus yang nomor 1 itu seharusnya itu. Sehingga umat Islam itu ya cerdas. Umat Islam itu kuat. Umat itu Islam itu ya lalu bisa lentur. Ini yang pendidikan Islam rasanya kurang memperhatikan ini. Biasanya disebut Islam itu lalu urusannya urusan yang spiritual itu penting sekali, tetapi walatan sanapsi baka minat dunia ini juga sangat penting yang harus mendapatkan perhatian. Bagaimana misalnya pusat-pusat riset, pusat-pusat eksperimen-eksperimen yang ada di kampus-kampus itu ditumbuh kembangkan, bukan hanya sekedar yang penting ada. Umat Islam itu kan terjerembab pada yang penting adanya, tapi belum berpikir kualitas. Padahal itu dikatakan
apa namanya man khofa maqama rabbih, ini kan urusan Tuhan. Karena itu harus yang sungguh-sungguh itu. Yang kedua adalah kita ini sebetulnya tidak punya keinginan, tidak punya semangat, tetapi diberi keinginan sebetulnya. Lah keinginan itu di mana? Di maqama rabbih itu. Itulah sesungguhnya yang ada di tubuh kita itu. Maka agar keinginan kita itu tumbuh dan itu benar, maka kita harus mengkonsumsi hal-hal yang baik, hal-hal yang halal dan yang baik, yang halalan, yang thayyiban. Itu maka keinginan-keinginan yang tumbuh dari diri kita itu menjadi menjadi kuat dan sekaligus baik. Kalau tadi ada qadirun maka ada muridun sebetulnya itu. Nah, lalu yang ketiga itu adalah ilmu. Gus Fakih tadi ngomong ilmu pengetahuan. Ilmu itu ada di mana? Di maqama rabbih itu. Itu adalah di hati sebetulnya. Maka dalam agama itu ilmu ada dua. Ilmu indallah wa ilmu fis sudur gitu kan. Hal ilmu indallah dan ilmu yang ada di dalam dada ini, di dalam hati ini harus ditumbuh kembangkan. Kita laki-laki di sini juga kalah itu kan. Lalu kemudian setelah ilmu apa? Kita ini sebenarnya harus memelihara kehidupan kita. Hayun, nah, kehidupan kita itu harus kita rawat. Bagaimana agar apa namanya orang mungkin bisa mengatakan panjang umur, lagi sehat, lagi berkah, itu kan umur kita ini. Lalu di mana itu? Itu adalah di jantung sebetulnya. Jantung kita ini harus dirawat. Bagaimana agar jantung itu menjadi kokoh? Maka bisa lewat kegiatan-kegiatan ya barangkali olahraga, tetapi di dalam Islam itu juga ada. Saya mempelajari bahwa orang itu kalau sholat maghrib tepat waktu, sholat maghrib tepat waktu, maghrib itu kalau kita lihat di luar itu kemerah-merahan, di dalam dada itu juga ada jantung yang kemerah-merahan, itu sehat. Kalau malam sedikit isya itu kan limpa kita itu sehat. Siapa yang sholat isya tepat waktu sehat. Subuh itu adalah keputih hijau keputih-putihan itu subuh. Suasana subuh itu hijau keputihan. Itu empedu sehat ya. Lalu kemudian kalau duhur itu kan. Duhur itu apa namanya? Ginjal. Ginjal kita ini putih. Putih warnanya seperti warna siang hari itu. Itu sehat kalau kita sholat duhur. Lalu kalau menjelang sore itu kekuning-kuningan, itu paru itu warnanya kekuning-kuningan. Saya tidak tahu di dalam ini kok mirip suasananya itu dengan suasana yang ada di jagat ini. Itulah apa kehidupan ini. Kita tidak punya hidup tapi harus dirawat. Kita tidak hidup tapi dihidupkan oleh Allah. Lalu yang ayat berikutnya adalah apa namanya? Samiun ya. Pendengaran, kita diberikan pendengaran. Pendengaran kita ini juga harus sehat. Lalu juga penglihatan, basirun, basirun penglihatan kita itu. Mutakalimun, nah, kita diberi kemampuan untuk menyampaikan kalimat-kalimat, kata-kata, pemahaman lewat mulut kita ini agar bisa paham. Nah, kalau 7 hal ini dirawat dengan bagus, maka insya Allah kita ini menjadi kuat ya, menjadi kokoh. Barangkali di sini Gus Wahid yang ajaran agama kita ini yang seharusnya merawat 7 aspek yang saya terjemahkan dari wa amma man khofa maqama rabbihi ya. Adapun orang-orang yang takut maqama rabbihi, ya, sifat Tuhan ya, di dalam diri kita ini yang itu adalah yang harus kita rawat. Tentu lewat pendidikan, baik pendidikan di rumah tangga maupun juga pendidikan di lembaga pendidikan mulai dasar sampai perguruan tinggi ini
kita rawat sebaik-baiknya sebagai bentuk atau sebagai wujud kita punya rasa takut kepada Tuhan, maka akan kokoh. Dan kalau yang ada di dunia ini kokoh, maka kita menjadi maju, maju di dunia dan juga maju di akhirat. Selamat di akhirat. Yang di akhirat tadi kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya, selalu ingat pada Allah dan Rasul-Nya, akibatnya buahnya adalah hati kita itu nanti menjadi bagus, maka kita di dalam menyiapkan masa depan itu pada diri kita sendiri saja menjadi kuat, menjadi selamat. Dan apalagi lalu apa yang kita miliki ini bisa kita wariskan kepada generasi ke generasi, sebab kita juga diingatkan oleh Allah lewat ayat Al-Qur'an, jangan sampai kita ini apa namanya meninggali, mewariskan anak keturunan yang lemah. Nah, barangkali ini Gus Wakid saya ngajak untuk mengingat dua ayat Al-Qur'an. Yang pertama adalah surat Al-Qasas ayat 77 dan yang kedua adalah surat An-Naziat ayat 40 dan 41 ini. Kiranya ini bisa dipakai untuk menjadi obor ya, menjadikan penerang buat kita bagaimana kita menyiapkan kehidupan ini, menjalani kehidupan kita ini agar di dunia kita itu juga selamat, juga mendapatkan apa namanya anugerah ini bisa kita maksimalkan semaksimal mungkin sehingga kita bisa menjadi orang yang terdepan, bukan orang yang niru, tapi menjadi orang yang ditiru, artinya menjadi orang yang unggul, bisa menerangi kehidupan di dunia ini, dan kemudian kelak kita bisa meraih kebahagiaan di Amin, akhirat. amin. Saya kira itu Gus Wakid sedikit, moga-moga Masya bisa Allah. dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.